selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Padang Pariaman masuk zona hitam wabah penyakit mulut dan kuku. Korban penipuan pengadaan sapi kurban di Bukit Tinggi terus bertambah. Ratusan murid taman kanak-kanak di Bukit Tinggi diperkenalkan cara memadamkan api. Perkembangan penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Padang Pariaman sangat mengkhawatirkan. Penyakit mematikan bagi sapi dan kerbau ini begitu cepat menyebar, menjangkiti ribuan ternak. Data terakhir Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Padang Pariaman, lebih dari 1.700 ekor ternak terjangkit PMK dan tersebar di 17 kecamatan atau 60 nagari. Untuk mengantisipasi penyebarannya, pemerintah akan memvaksin seluruh ternak yang belum diserang PMK, yang jumlahnya mencapai 90.000 ekor. Namun pemerintah Kabupaten Padang Pariaman baru memperoleh 200 dosis vaksin dan telah habis dalam sekejap. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Padang Pariaman meminta pemerintah pusat segera mendistribusikan vaksin. Karena perkembangannya begitu cepat, daerah ini ditetapkan sebagai daerah wabah atau zona hitam penyakit mulut dan kuku. Kasus PMK di Padang Pariaman itu sudah sampai kepada titik wabah, sudah dikatakan wabah. Ini berarti level 2 daripada dasarnya penetapannya adalah keputusan Menteri Pertanian nomor 500.1 itu seminggu yang lalu. Indonesia pernah dinyatakan sebagai negara yang terbebas dari penyakit mulut dan kuku pada tahun 1990 lalu. Diduga, impor ternak yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu menjadi penyebab PMK kembali mewabah di Indonesia. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Senin siang menggelar sidang perdana korupsi dana hibah KONI Padang. Agendanya pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan terdakwa Agus Suwardi, Davidson, dan Nazar. Sidang ini dihadiri 8 kuasa hukum dari ketiga terdakwa. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang menjerat ketiganya dengan tuduhan penyelewengan dana KONI dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Akibat perbuatan mereka, negara dirugikan lebih dari 3 miliar rupiah. Ketiganya didakwa dengan pasal berlapis, yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nama Gubernur Sumbar disebut terlibat dalam kasus KONI Kota Padang oleh terdakwa Agus Suwardi beberapa waktu lalu. Ketua Tim Kuasa Hukum meminta Mahyeldi dihadirkan dalam persidangan. Didakwa melanggar pasal pertama sub primer, pasal 2 untuk pasal 15 untuk 18 Undang-Undang Tipikor tahun 1911 sebagaimana diubah Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Ancamannya yang pasal yang primer minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Kerugian negara 3 miliar 117 juta. Jadi saya tegaskan lagi, kalau memang nanti dalam persidangan ini nanti bahwa saudara gubernur harus diminta untuk menjadi saksi dalam perkara ini, kita minta mohon kepada majelis hakim agar saudara gubernur dipanggil untuk memberikan kesaksian di dalam persidangan, sehingga perkara itu menjadi terang benderang, ya, tidak terjadi peradilan sesat. Saya tegaskan lagi, tidak menjadi peradilan sesat. Sidang akan dilanjutkan pada Jumat 15 Juli mendatang dengan agenda eksepsi penasihat hukum. Kasus korupsi dana hibah KONI Padang ini menyita perhatian warga Padang.
Pasalnya kasus ini terjadi saat Mahyeldi menjabat wali kota Padang dan dana yang diselewengkan peruntukannya adalah hibah untuk PSP Padang. Dari Padang, Robiham melaporkan. Di hari pertama sekolah tahun ajaran baru untuk SMU sederajat, sekolah swasta di Padang alami kekurangan siswa. Hal ini terjadi akibat kebijakan sistem penerimaan murid baru melalui jalur zonasi, yakni prioritas bagi calon siswa yang tinggal berdekatan dengan sekolah yang dituju, dan jalur afirmasi, yakni kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mengakses pendidikan bermutu dan disubsidi oleh pemerintah. Menurut kepala sekolah, sejak diterapkannya penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi, siswa sekolahnya jauh berkurang. Namun pada tahun ajaran baru ini lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya. Pasalnya, banyak sekolah negeri yang menambah rombongan belajar dari sebelumnya 8 kelas menjadi 10 kelas. Sebelum diterapkan sistem zonasi, sekolahnya bisa menampung 5-16 murid untuk kelas 10. Namun, saat ini hanya bisa terisi 2 kelas saja. Harapan saya sebagai Kepala SMA Kristu Padang, tolong direvisi lagi aturan tentang PPDB yang berkaitan dengan zonasi yang diterapkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena zonasi ini berpengaruh terhadap sekolah swasta pada khususnya. Biasanya sekurang-kurangnya 4 rombel. Sekarang udah turun lebih kurang 2 rombel tinggal. Menurut pengamat pendidikan, persoalan ini dipicu karena banyaknya sekolah negeri yang tidak taat aturan pemerintah. Seharusnya 1 rombel diisi 32 orang. Namun kenyataannya beberapa sekolah negeri menerima murid baru hingga 35 orang per kelas. Adalah harus konsisten terhadap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, pemerintah juga membatasi daripada penerimaan setiap sekolah negeri yang ada di suatu daerah itu. Nah, itu kalau itu ditaati dan dibatasi dengan aturan yang ada, swasta ini hidup sebenarnya. Karena anaknya tak terima di sekolah negeri, salah seorang wali murid memilih SMA PGRI 1 Padang karena terletak di tengah kota. SMA PGRI 1 ini akreditasinya A. Akses untuk sekolahnya lebih dekat, angkot lebih gampang kan ke sini. Terus teman-temannya juga banyak di sini. Sekolah PGRI 1 juga termasuk salah satu SMA favorit di Kota Padang. SMA PGRI 1 hanyalah satu dari 38 SMA swasta di Kota Padang yang diperkirakan bernasib sama, yaitu kekurangan siswa baru. Robiham melaporkan dari Padang. Hampir semua petani di Nagari 3 Koto, Awa Malintang, Padang Pariaman bernasib pilu. Pasalnya, padi yang mereka tanam tidak tumbuh dan berbuah seperti yang mereka harapkan. Banyak padi yang rusak dan nyaris puso atau gagal panen. Meski sebagian bisa dipanen, namun hasilnya pun tak seberapa. Biasanya dalam 1 hektar petani bisa memanen 5 ton padi. Namun kini hanya tinggal 3 ton. Kondisi ini mereka alami akibat kelangkaan pupuk subsidi yang mereka rasakan dalam beberapa bulan terakhir. Akibat kelangkaan, tanaman padi mereka terlambat mendapatkan pupuk, bahkan tidak sama sekali. Dampaknya, bulir padi yang tumbuh di setiap tangkai menjadi jarang-jarang. Bahkan yang lebih parahnya lagi, tumbuh padi tak sempurna hingga akhirnya mati. Kurang pupuk lah. Maksudnya Pak? Ya terlambat dapat pupuk, jadi tanaman kurang subur. Jadi kalau cepat dapat pupuk, tanaman subur. Yang ini ya Pak ya? Ya. Kalau harusnya buahnya lebih besar ya Pak? Ya kalau kurang pupuk ya kurang buahnya, tangkainya kecil-kecil kan. Harga pupuk subsidi hanya Rp130.000 per karung. Namun barangnya sulit didapat. Yang banyak beredar yaitu pupuk non-subsidi yang harganya mencapai Rp700.000 per karung dengan berat 50 kg.
Kalau sekarang kan 130. Nah, itu yang subsidi. Kalau dulu hanya 115. Kalau non subsidi berapa Pak? Kalau non subsidi itu yang ada tuh pupuk Palembang. Itu harganya cukup mahal tuh. Berapa Pak? 1 kilogram saja 14.000. Yang urea Palembang itu. Kalau 1 karung berapa jatuhnya Pak? Sekitar 700-an. Petani menuntut pemerintah untuk serius menangani permasalahan pupuk bersubsidi agar penyalurannya sampai ke tangan petani. Pasalnya, masalah pupuk bersubsidi ini merupakan lagu lama yang selalu berulang setiap tahun. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.